Haleluya, haleluya. Dan dipersilakan dulu. Sebuah doa yang indah dan sebuah doa yang pasti kuat dan sebuah doa yang pasti Tuhan dengar. Bahwa Tuhan pulihkan negara kita dan membawa bangsa kita kepada Dia. Tuhan pulihkan hati kita dan Tuhan membawa kita dekat kepada Dia. Nah, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dan juga dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, indah sekali di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi kalimat ini harus berdengung dan berdering dalam otak dan pikiran kita, dalam tindakan kita. Bagi orang tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adalah satu tidak keterlaluan, ataupun adalah satu tidak boleh masuk akal kalau kita tidak dapat membawa bangsa kita kepada Tuhan. Amin. Waktu kami masih muda, kami sangat yakin bahwa Allah kami membawa bangsa ini kepada Tuhan. Bahwa seluruh negeri ini kepada Allah. Itu sangat-sangat mungkin. Waktu kami masih muda, waktu sudah berumur seperti ini, rasa-rasanya gentar sih. Tidak gentar, makin kuat dan makin teguh. Makin yakin bahwa Allah bekerja sesuai dengan timing waktu. Namanya Kairos. Waktu Allah ingin melakukan pekerjaan rencananya, pasti Tuhan buat. Kalau saya tidak mau, kalau saya tidak rela, kalau saya tidak bertindak, Allah membawa manusia yang lebih dahsyat dari belakang dan melakukan pekerjaan Allah. Amin. Oleh sebab itu, waktu Allah memberi kesempatan bagi saya dan saudara, lakukanlah. Waktu Tuhan memberi waktu kepada kita, lakukanlah. Karena Tuhan boleh pakai siapa-siapa saja. Amin. Beritahu orang sebelah, Tuhan boleh pakai engkau dalam pekerjaan Allah pada hari ini. Haleluya, haleluya. Nah, saya ingin memperkenalkan juga penginjilan dalam gereja, karena dalam beberapa masa waktu ini gereja sudah mulai melihat bahwa penginjilan itu macam sesuatu yang aneh, alien, dan tidak masuk akal, tidak mesra gereja. Nah, mari pada hari ini kita kembali kepada identitas kita, kepada panggilan kita, kepada natural semula jadi sebagai seorang Kristen, yaitu penginjilan. Nah, pada hari ini kita sampai kepada bagian halangan untuk memberitakan Injil. Adalah kalau memberitakan Injil adalah satu perkara yang aneh di telinga kamu, berarti itu salah pastor. Ada orang kata itu salah pastor. Ya, karena pastor tidak mendengungkan, melakukannya dari sini. Kedua yang bersalah ialah apa namanya? Punya tugas apa? Worship director. Kedua, salahnya worship director karena tidak melakukannya dari sini. Ketika memimpin pujian, karena mereka inilah yang kuat bercakap dari sini. Dan yang keempat itu orang yang membawa perjamuan Tuhan dengan apa? Persepuluhan. Yes. Nah, salah kita, salah kita. Jangan persalahkan Tuhan, jangan persalahkan siapa. Salah pastor, salah worship director, salah pemimpin pujian, salah yang membawa apa? Salah yang membawa perjamuan Tuhan dan juga persepuluhan. Dan juga salah bagi mereka yang datang memberitakan kesaksian dari sini. Karena kita harus. Nah, mari di dalam penginjilan ada seorang menyampaikan seri khotbah tentang penginjilan, ada 36 seri. Dan saya percaya bahwa kalau kita mulai masuk dalam seri penginjilan, kita percaya bahwa gereja ini akan mulai dalam gerakan penginjilan dan akan tampil dari jemaat Tuhan orang yang sangat-sangat terampil memberitakan Injil. Amin. Bukan penginjil, bukan pendeta, bukan pastor, bukan penetua juga. Jemaat Tuhan yang sudah masuk dalam
arena latihan siri khotbah tentang penginjilan akan sangat-sangat terampil menjadi pemberita Injil di mana-mana. Amin. Karena harus dilatih, karena harus dimengerti, dan karena harus ada strategi. Itulah penginjilan. Tidak ada seorang dapat tiba-tiba bangun pagi terus selamat pagi cikgu, lalu dia mengajar dengan luar biasa. Mana cikgu kita? Ada cikgu kita di sini? Mana? Oh, ada. Cikgu. Ada yang belajar cikgu di sini? Ada. Masih belajar kan? Masih? Ataupun lahir terus ada nama cikgu? Tak ada kan? Saya tanya istri saya, you lahir terus ada keluar nemtek nurse, jururawat, tak ada. Ternyata harus sekolah rendah, ataupun tadikat sekolah rendah, kurang pandai, belajar. Sekolah rendah, kurang pandai, pasti belajar supaya dapat berapa baru layak pergi sekolah jururawat. Pergi sekolah jururawat, kerajaan tidak pilih, pergi swasta. PTA, apa? Iya. Ternyata untuk sampai kepada level aras keterampilan yang hebat itu bukan mudah. Nah, untuk menjadi seorang pemberita Injil, menginjil yang sangat-sangat terampil, luar biasa dan berkesan, itu bukan lahir terus ada penginjil keluar dengan dia. Ada dilatih, didengar, dan juga ada strategi. Itu sebabnya saya dan saudara harus juga belajar mengerti tentang penginjilan. Nah, mari halangan untuk memberitakan Injil. Yang pertama, takut kepada manusia. Ada halangan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan sebuah roh dalam jiwa dan hati kita. Itu bukan roh yang takut, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, sopan santun. Ini berarti kalau sudah ada kekuatan, berarti saya sangat-sangat mampu untuk bertemu dengan siapapun, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang harapan yang ada pada Yesus. Setiap orang memerlukan Yesus. Pangkatnya tinggi kah, pangkatnya rendah, tidak ada pangkat sekalipun. Banyak kita di sini tidak ada pangkat, kan? Apa tidak ada pangkat? Tak ada. Kita juga belum ada pangkat. Master Tan belum ada pako. Tak pako. Orang kata pako ini kan, kalau ada satu cucu, satu pako. Ya, sekejap lagi ya. Yes. Jadi, tak ada pangkat. Jauh pangkat dari api. Ya, apa sebenarnya? Kiri akan bawa nih ke Sungai Rejab. Oh, yes. Sungai Merah. Sungai Merah. Oke, Sungai Hasan. Nah, Sungai Pui. Sungai Pui, Sungai Hasan, mana? Mana yang betul? Sungai Merah kah? Sungai Pui? Sungai Hasan? Sungai Merah. Sungai Merah dekat. Jauh itu 11.000. Bukan 11.000, betul bandar raya sini. Haleluya. Nah, kalau orang ada pangkat kah, ada apakah, selalunya kita takutkan. Orang itu tidak ada pangkat pun kita sudah takut. Nah, dikatakan selalunya halangan pertama ialah takut kepada manusia. Ternyata bahwa roh yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara itu ialah roh kekuatan, membangkitkan sebuah kekuatan supaya saya mempunyai kekuatan untuk memberitakan tentang harapan yang ada pada Yesus. Karena semua orang memerlukan Yesus. Jangan tengok dia kaya,
Dia handsome, dia kurus, dia putih, dia hitam. Oh, ini orang tidak perlu Tuhan Yesus. Salah. Semua orang memerlukan Yesus. Amin. Beritahu orang sebelah, bro, sis, semua orang memerlukan Yesus, sis. Dulu saya salah. Saya ingin orang yang cantik-cantik putih itu tidak makan. Sekali saya pergi makan di kedai di Sibu, mie kolok baru RM1. Bukan mie kolok, mie kampuang. Ada budak itu perempuan Cina cantik tinggi lagi. Sampai sini saya dari makan. Adik-adik, sekalinya order makanan bau 4, bau kampuang 2. Mie apa tuh? Mie goreng basah. Mie goreng basah RM5 basah. Itu RM5 basah betul. Itu habis. Lepas itu baru minta nasi babi. Ya ampun. Saya kata, saya kira bahwa orang cantik tidak makan. Ternyata salah. Semua orang perlu makan. Amin. Haleluya. Apa yang saya peringatkan minggu lepas, tarik tali. Dan kita ditarik seperti tarik apa? Seperti tarik apa? Seperti tarik kapas. Lalu saya nasihatkan mulai pada hari ini, rajin-rajinlah kita ini makan supaya next year kita semua dijalin-jalin dan kita tarik orang satu tangan saja. Satu tangan sini dan satu tangan. 1, 2, 3. Nah, menang kita. 1 trofi karena tahun ini kita 2 trofi. Tahun depan 3 trofi tambah tarik tali. Amin. Haleluya. Jadi next year jangan kita dua letak nama, pandai-pandai letak nama. Kita dua sudah di Allah, kalau sudah kalah lah, jangan pandai-pandai lagi. Saya mau next year, jangan. Biar abang, biar semua. Siapa nama saya? Anak Ciguros itu siapa? Jeremy. Mana semua yang sudah? Semua itu siapa? Kasih kepada negara, kasih kepada orang. Tukau, next year makan kuat Saya, kita yang kena tarik ya. Siapa namanya? Bapak sih, jangan lupa janganlah sakit letak nama kita lagi. Kita main benten nanti, main benten itu nomor 1, benten nomor 1 nomor 2. Dan nomor 1, tahun depan saya mesti orang pertama tekan dan pum, 1 kali pum, salah dalam bot. Sampai yang salah dari saya Gary. Saya rasa kalau orang lain sudah berlatih, saya rasa kalah kita. Tahun depan jangan juga kita dua main dan. Ada apa tuh bot yang besar salah dan kami 2-1 aja kena kan? Abang pandai main dan. Pandai, abang tahun depan tarik tali, pemainnya jangan pandai juga. Tak pernah saya tengok pegang. Engkau. Haleluya. Nah, begitulah manusia, bahwa semua manusia perlu Tuhan. Amin. Semua perlu Tuhan karena semua manusia perlu makan rupanya. Jangan salah. Siapapun dia memerlukan Tuhan. Setiap hari Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada manusia super. Pasti setiap hari pasti ada kebingungan, setiap hari pasti ada keresahan juga. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nah, kalau pada hari Ahad cepat-cepat kita bawa segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Bawa apa yang membebankan engkau. Waktu ujian penyembahan angkat di sini, serahkan kepada Tuhan. Tengah-tengah musik besar, masa itu kau teriak, tak ada orang dengar. Amin. Tuhan, saya baru ini. Nah, seperlu rambut saya lebih tebal. Tidak ada orang ketawa, tak ada. Saya macam itu doang. Wah, seperti rambut saya kena. Sebelum pergi benzina sudah hilang rambut saya. Tidak apa, tidak ada rambut pun, tidak ada. Tidak apa. Kita tidak perlu bingung-bingung, kan? Bangun pagi terus jalan. Haleluya. Mana-mana saja. Yang penting segala beban, segala apapun kita bawa pada Tuhan setiap waktu, termasuk hari Ahad. Amin.
Urapan kuat, itulah waktu kita datang membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jangan keliru. Tuhan kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi. Itu janji Tuhan, Matius 11:28. Kalau Tuhan tidak jawab lagi, buka Alkitab, nih Tuhan, nih Matius nih surga, baca. Ada, kita ini anak Tuhan kan? Yang sudah ada anak itu tahu betul mereka macam mana. Jadi kalau sudah janji macam itu, berdiri bawa pergi makan es krim. Yo. Ada apa? Yang sudah ada anak tahu. Saya tahu betul. Jadi sudah janji pergi makan es krim, Bang. Macam mana? Macam mana? Ya, kalau sudah janji lah kan. Buat. Tuhan sudah janji, pasti dia buat. Amin. Haleluya. Nah, ini yang dikatakan bahwa Tuhan kita hebat. Nah, takut kepada manusia itu kita selalu takut untuk memberitakan Injil. Amin. Takut. Tengok ke orang sekitar. Tetapi kita diberi roh kekuatan dan roh kasih dan roh ketertiban, roh sopan santun. Berarti roh itu sangat kuat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dan kita mempunyai kasih dan kita ingin memberitakan Injil. Haleluya. Kita ingin memberitakan Injil. Inilah kita sebagai orang Kristen. Tanpa kasih, sukar memberitakan Injil. Biar dia mati. Biarnya. Oh, macam itu kita kan. Kalau orang sudah tidak bagus dengan kita kan, biar dia. Tetapi kalau kasih sudah ada dalam diri kita, dia tidak bagus dengan kita pun tetap juga kita memberitakan Injil. Saya masih ingat waktu saya di kampung, waktu saya di Serian pelayanan, ada orang datang. Kalau saya di kampung awal pagi, sebelum orang pergi ladang, pergi kebun itu datang orang berhenti di depan rumah, naik rumah, woi bro, Pak, boleh nyanyi? Ini untuk kami dulu, Pak. Kami mau pergi ladang, pergi kebun. Tanam apa? Tanam koko. Boleh nyanyi untuk kami dulu. Ya ampun, awal pagi, pukul 7 pagi. Nyanyi yang mana, Pak? Nyanyi kesukaan melayani. Tapi bagi part yang kedua saja. Lalu pilih lagi. Oh, yang part yang kedua itu tentang apa? Bagaikan sungai yang mengalir bersih. Bagai sungai mengalir dan sejuk, turun dari gunung yang tinggi. Part itu saja. Oke, sudah. Puas hati. Jawab. Bukan satu kali, banyak kali. Waktu saya pastor di Serian, orang dari Kucing mau pergi trek pergi miring. Suami istri berhenti di bawah, naik ke atas gereja. Oh, pastor, ya Pak. Boleh nyanyi untuk kami Pak? Nyanyi apa? Nyanyi pulihkan. Tak ada nyanyi lain Pak? Tidak, kami doa. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Bapa, kembali negeri kami. Oke, puas hati. Terus track. Balik dari diri, 2 minggu kemudian berhenti lagi suruh nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi keroncong. Tidak kira tengah malam, awal pagi orang berhenti dan suruh saya. Kalau bukan kasih itu rasa-rasa mau marah. Saya sangat bersyukur di gereja ini tidak ada yang datang seperti itu. Datang di rumah, pastor, boleh nyanyi untuk kami mau jalan. Kalau ada seperti itu, saya kata, bagus, ada kita konsert saja, oke? Haleluya. Kita panggil semua penyanyi backup singer dan pemimpin pujian kita konsert saja. Termasuk pastor juga buat satu nyanyi buat hati kita kan.
Haleluya. Letak di YouTube. Yes. Tak perlu datang di rumah. Tapi mereka mau live juga. Nah, seperti itulah. Kita jangan takut kepada manusia dan jangan pilih. Karena kasih kita akan buat. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, halangan yang kedua ialah rasa malu. Selalunya kita memberitakan Injil dan kita rasa malu. Termasuk saya. Mau beritakan Injil. Tak perlu lagi malu. Oke? Nah, 2 Korintus pasal 1 ayat 8 kata begini. Jadi janganlah malu karena bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ini nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Karena zaman itu Paulus masuk penjara dan orang rasa malu sebenarnya. Orang itu masuk penjara itu tidak bagus tuh. Tetapi dia kata jangan malu memberitakan Injil Tuhan kita. Jangan malu karena Paulus, kata dia, karena aku, karena dia, kata dia, melainkan ikutlah memberitakan Injil. Jangan malu karena Injil. Beritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil, damai sejahtera yang ada di dalam. Jangan malu. Tak perlu. Nah, yang ketiga, hidup tidak kudus. Hidup tidak kudus, ini halangan ketiga. 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selalunya waktu kita ingin memberitakan Injil, kadang-kala kita rasa kita tidak layak, tidak kudus. Apalagi kalau hidup kita sebelum kita aktif dalam gereja itu, ya ampun, luar biasa nakal, luar biasa terkenal jahatnya. Lalu kita rasa, aduh, tidak layak dan malulah kita. Rasa tidak kuduslah kita, amin. Dan itu membuat kita tidak mau menginjil. Tetapi firman Tuhan kata begini, apa di sini? 1 Yohanes kata begini apa? 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia adalah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena ayat sebelum itu, ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ternyata semua manusia itu berdosa, macam-macam dosa manusia. Tetapi karena kemurahan kasih karunia Allah, dia bantai dan kita datang kepada dia, dosa kita diampuni. Setiap hari Ahad kita melakukan perjamuan Tuhan, ingat akan pekerjaan pengampunan dari Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dan saya saudara, walau waktu kita mau memberitakan Injil, kekudusan ataupun hidup kita yang rasa tidak layak, ingatlah kata Paulus, kata Yohanes ini, bahwa waktu kita mohon pengampunan dari Tuhan, kita disucikan dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Walaupun kadang-kala aneh bagi gereja zaman sekarang, memberitakan Injil itu adalah satu perkara yang asing bagi kita. Tetapi tidak apa. Karena kita akan masuk dalam pemberitaan Injil dalam beberapa masa yang akan datang. Dan jiwa kita mulai mengerti dan diberi strategi untuk menginjil. Akhirnya jiwa kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Haleluya. Karena begitulah saya sangat tertarik dengan perkembangan zaman. Saya lihat di YouTube, ada orang meninggalkan imannya, ada orang meninggalkan kepercayaan dia dan agamanya, percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengaku mereka orang Kristen, tetapi mereka mengaku bahwa mereka mengenal Yesus dan percaya kepada Dia. Luar biasa. Mereka itu dimarah. Mereka itu diusir dari rumah. Dan mereka bayar harga yang mahal.
Saya masih ingat satu pendeta tidur di rumah kami. Dia datang dari Labuan, mengajar orang di Labuan, datang di Kucing, dan menginap di rumah saya karena ada arahan dari Labuan. Boleh tolong uruskan pendeta ini, dia mengajar di Labuan dalam 1 minggu ini, dan dia mau balik dari Kucing. Karena dia datang dari Keke, pergi Labuan ke Kucing ke Ponti ke Jakarta. Karena begini, kalau dia dari Keke ke Labuan, dia balik lagi dari Labuan ke Keke, pasti di Keke sudah ada orang sudah tunggu dia. Walaupun sudah bertahun-tahun dia sudah tinggalkan agama dia. Dia adalah seorang guru besar dalam agama yang sekolah agama terbesar di itu. Dia tinggalkan itu dan dia percaya kepada Yesus. Istri dan anak dia marah, dia diusir, dan dia lari, orang mau keluarga dia mau bunuh dia. Tetapi dia tetap juga percaya kepada Tuhan. Dalam YouTube ada orang coba berdebat dengan dia. Orang berdebat dengan bahasa Arab. Dia angkat satu Alkitab itu adalah bahasa Arab. Alkitab dalam bahasa Arab yang diterjemah oleh angkat kepada Siti Khadijah. Dia berkata bahwa batu penjuru itu ialah Kristus, Yesus, putra Maryam. Lalu dia mau. Orang coba-coba bermain dengan dia. Dia adalah jago, dia adalah guru besar. Nah, inilah yang dikatakan orang meninggalkan keyakinan lama dan percaya kepada Yesus. Kita sangat-sangat heran. Saya tanya dengan dia, bagaimana kamu telah yakin untuk percaya Yesus? Saya dibagi Alkitab video. Dan dari sana dia mulai, dan dia seorang yang mahir sekali dalam agama dia. Dia tahu bahwa ada yang tidak betul juga kan. Tak perlulah kita bingung dengan itu. Karena yang kita perlu bingung bagaimana saya mengerti Alkitab, mengerti Yesus. Bagaimana saya berjalan dalam halangannya untuk memberitakan Injil. Saya tidak gentar. Karena ada orang yang percaya kepada Yesus saja sangat sulit dan sukar. Sangat nyawa mereka diancam. Bahkan semua mereka yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan di Johor itu, pastor-pastor yang dari agama sudah lenyap sekarang. Sudah tidak ada. Hilang satu persatu. Untuk percaya kepada Yesus ternyata sukar juga. Bagi saya dan saudara percaya kepada Yesus, kalau tidak percaya kepada Yesus itu keluarga kita marah kita. Kalau malas-malas pergi kebaktian itu kita dimarah tuh. Jangan kau makan tengah hari kalau tidak mau pergi kebaktian. Oh, itu baru dia di kampung tuh. Tengah hari itu orang jaga pintu supaya kita jangan masuk dapur. Tetapi ada orang waktu dia mau pergi cari Tuhan, dikejar-kejar. Itu sebabnya kita buat tangga dari belakang nih. Enggak dari belakang. Sebenarnya untuk mereka. Yang ada turun. Itu sudah dibuat untuk mereka kalau mereka mau naik dari sana. Balik dari sana juga. Oh, tidak apa. Sementara tidak ada orang bagi kita pakai kan. Mana-mana saja mengirimkan. Nah, ternyata untuk mengikuti Tuhan itu sangat bayar harga bagi semua orang. Tetapi masih juga mereka berjalan mengikuti Tuhan sampai hari ini. Amin. Dan saya sangat terkesan. Ada seorang putri Pasungan, Salma Tina. Dia betul-betul. Dia kata, saya sudah perhitungan. Saya sudah kira-kira. Saya pasti kehilangan segala sesuatu. Kehilangan istana, kehilangan dia punya takhta, tapi dia tetap mengikuti Tuhan sampai pada hari ini. Nah, jangan pada hari ini untuk mengakhiri khotbah ini kita akan mendengar sebuah nyanyian dari penyanyi kita, Kim. Dia akan menyanyi keputusanku mengikut Yesus. Okay? Haleluya, haleluya, mari. Saya sangat suka dengan nyanyian ini. Dia ambil versi nyanyi dari penyanyi Putri Rama, supaya tidak keliru. Karena banyak versi nyanyian ini. Tapi
kita punya penyanyi ini. Yesus